apa kabar sahabat saya? My life is my blessing. Salam super duper luar biasa. Dan ini adalah tanggal istimewa. Kenapa saya menggunakan seragam dinas saya ini? Secara pribadi saya ingin menyampaikan selamat Hari Agraria dan Tata Ruang kepada instansi tercinta saya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan tema yaitu mendorong pembangunan Hantaru yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2024. Selamat Hari Agraria Tata Ruang, jayalah di negeri, berkembanglah di bumi Nusantara. Saat ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu masih tetap di buku The Game of Life karangan Florence Scovel Shins. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum pengampunan dan karma di bab ke-6 dari The Game of Life. Oke, sahabat saya, dikatakan bahwa tentang hukum pengampunan dan karma. Siapa yang nggak kenal karma? Dan siapa juga yang mau kena karma? Dikatakan bahwa karma adalah sesuatu yang akan mengenai seseorang itu pada waktu yang tepat. Jika seseorang itu baik, maka dia akan mendapatkan karma yang baik. Jika seseorang itu jahat, dia akan mendapatkan karma jahat. Benarkah demikian adanya tentang karma mempermainkan kehidupan manusia? Di sini dikatakan tentang hukum pengampunan dan karma. Dikatakan bahwa permainan kehidupan itu adalah seperti bumerang, permainan bumerang. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia cepat atau lambat akan kembali ke dirinya sendiri. Semuanya itu akan datang dengan ketepatan yang mencengangkan. Dan inilah yang dikatakan hukum karma. Apa yang ditabur akan dituainya. Seperti di pepatah kuno mengatakan bahwa pertama-tama manusia hanya bisa melihat kegagalan atau kesuksesannya, kegembiraan atau kesedihannya dari adegan yang diatur di dalam imajinasinya sendiri. Inilah yang bisa dikatakan, sekalipun kamu mendapat karma yang buruk, ternyata karma buruk itu bisa menjadi berkat bagi kamu sendiri jika kamu bisa memproyeksikan pelajaran apa yang terbaik yang kamu dapatkan dari sebuah pikiran dan perasaan kamu yang kamu imajinasikan sendiri, katanya. Wow, menarik sekali sahabat saya, bahwa Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apa sebenarnya yang diterangkan Scovel Shins di sini? Dan apa sih kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita dari segala sesuatunya? Kebebasan apa yang dimaksud di sini? Mari kita lanjutkan. Bila kita melihat kebebasan, itu berarti kita melepaskan diri dari penderitaan. Jadi sahabat saya, bila ternyata selama ini yang kita anggap bahwa manusialah yang menaati hukum, ternyata di dalam spiritual kita itu salah.
Ternyata dikatakan bahwa hukum itulah yang sejatinya menaati manusia. Disebutkan di sini seperti tentang di hukum kelistrikan sebagai contohnya. Listrik itu akan baik jika dilakukan dengan baik. Tetapi listrik juga akan menjadi musuh jika dilakukan secara sembarangan, dan bahkan itu bisa mematikan manusia itu sendiri. Dan listrik ini sama persis seperti hukum dengan pikiran kita. Pikiran kita itu pun bisa menjadi teman terbaik kita bila kita mengarahkan pikiran kita itu untuk hal-hal yang baik. Demikian juga dengan pikiran itu. Pikiran itu juga akan bisa menjadi musuh yang bisa menyerang kamu jika kamu menggunakan pikiran itu ke hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Andrew Carnegie, kalau kamu katakan itu benar, kamu benar. Kalau kamu katakan itu salah, kamu juga benar. Saya sampai berpikiran bahwa apa maksudnya dari sebuah perkataan seorang Andrew Carnegie ini? Yaitu bila kamu mengatakan kamu benar, kamu benar. Dan begitu juga bila kamu mengatakan kamu salah, kamu benar. Dan ternyata dikatakan, dan itu memang nyata di dalam hidup kita. Apapun yang kamu pancarkan, yang kamu proyeksikan di dalam sebuah visualisasi pikiranmu, apabila kamu memancarkan tentang kebaikan, maka kebaikan itu juga yang akan datang. Dan jika kamu memancarkan yang salah, maka yang salah itu juga akan datang. Dan ternyata inilah intinya. Kalau kamu mengatakan kamu seorang gagal, kamu benar. Dan kalau kamu mengatakan juga kamu adalah seorang yang sukses, kamu benar. Karena sejatinya tidak ada penghakiman. Yang ada adalah sebuah proyeksi feeling yang kamu yakini dan yang kamu rasakan itu menjadi sebuah kekuatan gelombang elektromagnetik yang bisa menarik magnet nasib hidup kita sendiri. Menarik sekali sahabat saya, menarik sekali. Bila kita memiliki sebuah keinginan yang kuat dan menerapkan keinginan yang kuat kita itu dalam sebuah gambaran mental, dikatakan bahwa apapun yang kamu paksa untuk diwujudkannya melalui kemauan pribadimu, maka hasilnya selalu buruk. Dan hasil yang selalu buruk ini akan membuahkan hasil yang buruk. Wow. Apa maksudnya nih? Saya ulangi lagi. Dikatakan bahwa apapun yang ingin kamu wujudkan di dalam sebuah keinginanmu yang kuat, jika itu hanya mengikuti kemauan pribadimu, kemauan dan keinginan pribadimu, maka hasilnya pasti akan selalu buruk. Siapa di antara kita ternyata ketika kita memiliki sebuah keinginan yang sangat kuat dan kita terus berusaha sampai sebegitu getolnya untuk memperjuangkan keinginan kita itu, ternyata setelah apa yang kita perjuangkan tidak membuahkan hasil, kecewa sudah pasti. Menangis jangan ditanya. Dan ternyata dalam kehidupan kita itu juga segala sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti akan selalu berakhir dengan yang buruk. Jujur saya katakan sahabat saya, jujur saya katakan,
Ketika saya tahun 2009 mencoba bergabung dengan teman-teman sebagai pemburu atau hunter sejati CPNS, saya sudah melakukan berbagai banyak cara untuk bisa diterima sebagai ASN. Menjadi ASN adalah memang salah satu tujuan utama saya. Tetapi untuk bisa menjadi salah satu ASN, saya harus membayar harga yang mahal. Saya harus keluar dari pekerjaan yang lama saya, dan saya fokus untuk menjadi seorang ASN. Dengan cara apa? Saya dengan cara banyak belajar, saya dengan cara banyak membahas soal pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Menjadi seorang ASN itu adalah sebagai kemelekatan di dalam pikiran saya sendiri. Alhasil, tidak ada waktu tanpa belajar. Karena keinginan menjadi ASN itu begitu kuat, sahabat saya. Dan ternyata ketika kesempatan itu datang, saya senang dong. Saya sudah mempunyai sebuah peluang yang baik. Saya sudah mempersiapkan diri. Dan kesuksesan itu dikatakan adalah pertemuan antara peluang dan kesempatan. Akhirnya saya mencoba Kementerian Pemkab atau Pemko dengan begitu semangat dan antusiasnya. Karena begitu percaya dirinya saya, sahabat saya pasti lulus. Karena setiap tryout yang saya ikuti di beberapa ujian formasi CPNS yang diselenggarakan oleh bimbingan belajar, saya pasti lulus. Tapi itu sahabat saya, apa yang terjadi? Saya kecewa. Dari sekian banyak kementerian yang saya coba, justru saya tidak ada lulus. Tahun 2009 saya ingat, mulai dari formasi dibuka di bulan 6 sampai dengan di bulan 9. Kamu bayangkan beberapa kementerian yang sudah saya coba, saya tidak pernah dinyatakan lulus. Saya mulai down. Tetapi semangat saya tidak kendor. Saya tetap meyakini bahwa saya pasti lulus. Karena saya sudah mempelajarinya dengan baik segala soal-soal. Ketika saya mencoba di salah satu kementerian dan di salah satu BUMN, saya lulus tes tertulis. Wow, saya senang dong. Saya senang. Dan justru saya memiliki sebuah kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya, apa yang saya lakukan, sahabat saya? Saya semakin percaya diri, kepercayaan diri saya semakin kuat, dan saya semakin semangat untuk melakukan tahapan-tahapan yang diberikan ujian itu di salah satu kementerian dan BUMN ini. Dan tebak apa hasilnya? Hasilnya ternyata di tahap terakhir, kalau saya tidak salah di tahap ke-6, saya ternyata gagal. Saya kalah di interview terakhir. Kamu tahu sobat saya bagaimana kecewanya saya saat itu. Rasanya saya sudah tidak berdaya lagi. Jujur saya katakan, saya kecewa sekecewanya. Saya nggak tahu, dan bahkan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu dengan semua ini? Kamu memberikan aku kesempatan, dan kesempatan itu telah aku pergunakan dengan sebaik mungkin. Dan ternyata di dalam kesempatan itu saya gagal.
saya bangkit lagi, saya bangkit lagi. Dan ternyata ketika saya bangkit, saya hampir berhasil meraihnya. Tetapi Tuhan ketika di puncak, ketika di puncak, kamu jatuhkan aku. Saya kecewa Tuhan. Padahal harapan saya ini adalah waktu yang terbaik buat saya untuk bisa diterima Tuhan. Ini adalah usia terakhir saya untuk bisa diterima di salah satu kementerian Tuhan, saya katakan saat itu. Tapi saya sudah speechless. Saya tidak ada lagi berharap apapun sesuatu. Saya hanya berharap kepadamu saja. Ku lepaskan semua keinginanku untuk menjadi ASN ini Tuhan. Saya benar-benar tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi kalau memang saya tidak bisa menjadi ASN, tolong Tuhan, terimalah aku di tempat yang terbaik bagimu. Terimalah aku untuk mendulang karir yang lebih baik di tempatmu, bukan di tempat keinginan saya. Saya berserah Tuhan. Saya katakan saya berserah, saya surrender Tuhan. Dan akhirnya sahabat saya, apa yang terjadi saat itu? Saat itu saya sudah benar-benar let it go. Saya lepaskan semua. Saya tidak ada lagi keinginan yang menggebu. Saya tidak ada lagi keinginan yang benar-benar membuat saya termotivasi. Saya sudah berserah. Dan ternyata apa yang terjadi sahabat saya ketika saya melakukan sebuah penyerahan total kepada Tuhan, ternyata disitulah keajaiban itu terjadi. Tanpa saya sangka, ternyata Tuhan bekerja di dalam diri saya melalui orang lain, sahabat saya yang sudah lama tidak bersua dan sudah memang dipisahkan oleh jarak. Dan saat itu saya tidak lupa kejadian saat itu. Ketika saya mencoba untuk surrender all, let it go all, saya mematikan semua yang namanya handphone, baik SMS dengan telepon. Saya sengaja menonaktifkan agar saya benar-benar pure, murni berserah. Dan ternyata entah kenapa di tengah malam jam 12 ada sebuah keinginan yang kuat dari dalam hati saya. Buka handphone, lihat SMS dulu, SMS ya, nggak ada WA dahulu ya. Lihat SMS-nya, ada kabar baik di sana. Itu adalah sebuah kata yang begitu kuat dari hati saya. Akhirnya apa yang terjadi sahabat saya? Disinilah saya merasakan sebuah keajaiban itu. Tiba-tiba ketika saya membuka SMS pertama saya, ucapan, "Selamat ya Mel, kamu diterima di BPN." Wow, saya terkejut banget sahabat saya. Saya terkejut banget, benar. Saya nggak menyangka. Ternyata ketika saya melepaskan seluruh keinginan saya yang begitu kuatnya untuk Tuhan yang mengatur di dalam hidup saya, disitulah ternyata keajaiban. Bagaimana penjelasannya? Terus kita lanjutkan. Oke, sahabat saya. Dikatakan bahwa ingatlah selalu kata-kata ini. Bukan karena kehendakku, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam diriku. Ini adalah sebuah kata-kata yang saya ingat ketika Yesus dihadapkan di masa-masa sulit di dalam hidupnya, yaitu masa-masa ketika dia akan disalib. Yesus berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupannya dengan mengatakan ini, bahwa bukan kehendak terjadilah kepadaku ya Tuhan, bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi dikatakan bahwa manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan.
hanya ketika manusia itu hanya melepaskan keinginannya. Wow, saya sampai merinding nih, saya benar serius. Dan ternyata katanya kita hanya bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini hanya ketika kita bisa melepaskannya. Inilah yang saya pelajari dari seorang Lao Tzu. 3 prinsip kedamaian dan kesuksesan, yaitu tidak terikat, tidak mengikat, dan let it go, katanya. Lepaskan semua. Dan kita lanjutkan lagi, sahabat saya. Saya ulangi lagi. Manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan hanya ketika dia melepaskan keinginannya. Dan disitulah kecerdasan yang tidak tak terbatas bekerja atas diri manusia. Berdirilah diam dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, dan afirmasilah kata-kata ini. Saya serahkan semua pekerjaan ke tangan Tuhan sebagai pemilik cinta dan kebijaksanaan yang tidak tak terbatas. Jika pekerjaan ini adalah rencana ilahi, saya akan memberkatinya dan saya akan menerimanya dan tidak akan menolaknya. Jadi kuncinya itu apa? Kuncinya seperti apa yang dikatakan oleh J. Bob Proctor, ini benar sangat related dengan apa yang dikatakan Paul Scofield di bukunya The Game of Life. 3 prinsip kesuksesan itu adalah terima, syukuri, dan lepaskan. Terima, syukuri, dan lepaskan. Dan dikatakan bahwa kalau memang kita bisa menerima semua yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita, maka disitulah kecerdasan ilahi yang tidak tak terbatas itu akan bekerja di dalam hidup kita. Tetapi jika bukan rencana Tuhan, maka kuizinkan Tuhan melepaskannya. Surrender. Tidak melekat, tidak terikat, tetapi surrender. Boleh kita memiliki apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini, tapi kalau kamu ingin keinginan itu terwujud di dalam hidupmu, dikatakannya bahwa lepaskan. Jangan terikat dan jangan melekat. Dikatakan bahwa jika kamu memaksakan kehendak pribadimu kepada orang lain, ketahuilah kamu tidak mempunyai hak kepada orang lain. Ketakutanmu akan perjalanan hidupmu hanya akan membuat kamu menarik ketakutan kembali datang kepadamu. Jadi cara yang terbaik agar kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang dikatakan bahwa jika pekerjaan ini adalah rencana ilahi, saya akan memberkati, saya akan menerima dan tidak akan menolaknya. Tetapi jika bukan rencana Tuhan, maka kuizinkan Tuhan melepaskannya. Tetapi ketika sebuah godaan, keraguan muncul, yaitu sebuah hambatan datang di dalam diri kita, apakah niat saya ini akan datang atau tidak? Apakah saya berhasil mewujudkannya atau tidak? Atau bagaimana bila saya gagal?
Dikatakan bahwa salah satu cara yang terbaik untuk kamu bisa tetap berada pada jalan sebuah keyakinan dan kebenarannya adalah dengan belajarlah untuk diam. Wow, sahabat saya, inilah inti kehidupan manusia itu. Belajarlah untuk diam. Inilah kenapa meditasi itu penting sekali di dalam kehidupan kamu. Whatever agama kamu, whatever apa keyakinanmu. Tetapi salah satu prinsip meditasi itu adalah mengajarkan kita untuk belajar diam dan belajar mengamati pikiran kita itu sendiri. Dan itulah pekerjaan yang paling sulit sekali bagi seseorang itu. Dikatakan bahwa sebagai seorang Kristen yang didasarkan pada hukum pengampunan, karena Kristus telah menebus kita dari kutukan, hukum karma, dan manusia itu adalah penebus untuk dirinya sendiri, penyelamat dari segala kondisi yang tidak harmonis. Roh yang tak terbatas menyuruhkan pengampunan dan selalu bersyukur. Inilah kenapa di ajaran Kristen, Yesus dianggap sebagai penebus manusia itu. Itu adalah ternyata sebuah gambaran yang sangat masuk akal bahwa manusia itu bisa, Yesus itu bisa menebus dirinya hanya ketika dia memberikan pengampunan. Dan dia bisa menjadi penyelamat untuk manusia itu dari segala kondisi yang tidak harmonis. Karena ada roh yang tak terbatas yang menuntunnya. Yaitu yang selalu bersyukur dan selalu menyerukan pengampunan. Kenapa dengan pengampunan ini? Ada apa dengan kekuatan, the mercy dan kekuatan bersyukur ini? Inilah intinya sahabat saya. Manusia tidak dapat memaksa untuk segala sesuatu di luar dirinya. Segala sesuatu di luar dirinya, jika menginginkan kekayaan, seseorang itu harus terlebih dahulu merasakan kekayaan terlebih dahulu di dalam kesadarannya, katanya. Berarti kalau kita tidak bersyukur, kita tidak merasakan kekayaan, hidup itu adalah sebagai kekayaan. Sangat sulit sekali bagi kamu untuk menarik kekayaan itu. Ingat, hukum as inside will be outside. Dikatakan bahwa jadikanlah Tuhan sebagai penyedia kekayaan. Persediaan manusia tidak akan habis-habisnya bila kepercayaan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Inilah yang disebut dengan keberlimpahan. Iman dan kepercayaan harus mendahului tindakan. Berarti dikatakan bahwa apapun yang terjadi yang kamu inginkan di luar dirimu, dari dalam dirimu itu harus benar-benar sudah kamu proyeksikan itu terwujud. Inilah yang saya dapat dari pengalaman video-video yang saya dengar dari apa yang diajarkan oleh J. Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza, dan Craig Braden. Ternyata inilah yang menjadi rahasianya sahabat saya. Yaitu iman, kepercayaan harus mendahului tindakan hanya sesuai dengan iman. Maka jadilah itu bagimu. Oke, sahabat saya, masih kita teruskan. Iman adalah
inti dari segala yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Karena imanlah yang membuat penglihatanmu tetap kokoh. Gambaran yang buruk akan dilenyapkan, dan pada waktunya kita akan menuai. Hanya jika kita tidak menjadi yang lemah. Yesus bersabda bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum karma, yaitu hukum cinta kasih dan pengampunan. Ini dengan kata lain bahwa alam semesta ini akan memberitahukan kita bahwa manusia akan menuai dengan apa yang tidak ia tabur. Ingat ya, berarti dikatakan bahwa kutukan orang itu kalau kamu tidak meyakini itu menjadi kutukanmu, karma buruk. Jika kamu itu tidak meyakini itu menjadi karma buruk, itu tidak akan pernah terjadi padamu. Dikatakan bahwa manusia menuai apa yang tidak ia tabur. Tetapi karunia Tuhan yang tercurah kepada manusialah semua yang diberikan kerajaan adalah miliknya. Keadaan kebahagiaan ini akan berlanjut kepada orang yang telah mengatasi dari keterbatasan pemikiran dunia. Dunia mengira ada kesengsaraan. Namun kata Yesus, bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia. Karena dosa sejati itu adalah pikiran manusia itu sendiri. Penyakit dan kematian. Penyakit dan kesedihan itu akan berlalu. Dan kematian itu sendiri adalah musuh terakhir. Dikatakan bahwa kematian hanya dapat diatasi dengan membekali pikiran bawah sadar kamu dengan sebuah keyakinan akan masa muda yang kekal dan kehidupan yang kekal. Alam bawah sadar adalah kekuatan tanpa arah. Dan itu akan dapat menjalankan perintah tanpa bertanya. Dan kita manusia ini secara otomatis akan bekerja di bawah arahan alam bawah sadar. Kristus atau Tuhan di dalam manusia, kebangkitan tubuh akan tercapai. Manusia tidak akan lagi membuang tubuhnya dalam kematian. Tetapi tubuh manusia itu akan sendirinya berubah menjadi bodi elektrik, yaitu sebuah makna pengampunan dalam ajaran kita, yaitu dosa dan kubur akan kosong. Wow. Sungguh pemahamannya begitu luar biasa, sahabat saya. Ternyata di dalam kehidupan kita ini, dengan membaca The Game of Life, ternyata apa yang kita pikir karma adalah sesuatu yang bisa kita terima sebagai doktrin. Bila kita melakukan kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan bila kita melakukan keburukan, maka kita akan menuai keburukan. Tapi ternyata itu hanya adalah sebuah permainan kehidupan kita yang mematikan pikiran bawah sadar kita.
Tetapi bila kita meyakini bahwa kita bukan menabur, bukan apa yang kita tuai, tetapi cinta kasih Tuhanlah yang tercurah kepada manusia. Dan semua yang diberikan kerajaan itu adalah miliknya, katanya. Hanya bagaimana kita memprogram, memasukkan pikiran bawah sadar kita. Saya Imelda Grisel, salam super duper luar biasa.